Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adesi Priulistiana. Saya dari kelas Perbankan Syariah A. Di sini saya akan membacakan surat An-Nur beserta kaidahnya mulai dari ayat 1 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadakkarun. Terdapat mat asli atau mat tabi'i karena huruf sin berharokat dhammah bertemu wawu sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, wahab dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang kedua idhar, sebab huruf ta berharokat dhammah tanwin bertemu huruf hamzah, dibaca jelas tidak berdengung sama sekali. Yang ketiga ikhfa, karena huruf nun sukun bertemu huruf zai, cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harakat. Pada waktu mengucapkan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir dipersiapkan menempati huruf zai. Yang keempat, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahab dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang kelima, sama terdapat mat asli dan mat tabi'i. Yang keenam, juga sama mat asli dan mat tabi'i. Yang ketujuh, juga sama mat asli dan mat tabi'i. Dan yang kedelapan, ikhfa, karena huruf nun sukun bertemu huruf zai. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Pada waktu mengucapkan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir dipersiapkan menempati huruf zai. Yang kesembilan, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahab dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-10, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf fa berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahab dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-11, mat jaiz munfasil, alasannya karena huruf mat bertemu hamzah di lain kata dibaca panjang 2, 4 atau 5 harokat. Yang ke-12, mat badal, karena huruf mat bertemu hamzah dalam satu kata akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mat. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang 13, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf ya berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahab dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-14, ikhlab, karena huruf ta berharokat kasrah tanwin bertemu huruf ba. Cara membacanya dengan tanwin berubah menjadi mim dan berdengung serta ditahan selama 3 harokat. Yang ke-15, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahab dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-16, idgham bilang gunah, karena huruf ta berharokat kasrah tanwin bertemu huruf lam tasdid dibaca lebur tanpa dengung, bunyi tanwin hilang. Yang ke-17, idhar safawi, karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya dengan jelas. Yang ke-18, mat adli sukun, karena huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2-6 harakat. Ayat yang kedua, az-zaniyatun was-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'annabahuma ta'ifatun minal mu'minin. 1. Alif lam samsiyah, karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah zai dibaca idgham masuk ke huruf zai. Yang kedua, alif lam samsiyah, karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah zai dibaca idgham masuk ke huruf zai. Yang ketiga, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf nun berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahab dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang keempat, qalqalah sugro, karena huruf qalqalah jim disukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Yang kelima, mat asli atau mat tabi'i,
karena huruf dal berharokat dhammah bertemu wawu sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang keenam, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf wawu berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ketujuh, idgham bigunah, karena huruf dal berharokat kasrah tanwin bertemu huruf mim, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Yang kedelapan, idhar, karena huruf nun sukun bertemu huruf ha, dibaca jelas. Yang kesembilan, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya 2 harokat. Yang ke-10, idgham bigunah, karena huruf dal berharokat kasrah tanwin bertemu huruf wawu, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Yang ke-11, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-12, ikhfa syafawi, sebab huruf mim sukun bertemu huruf ba, dibaca samar dengan dengung dan ditahan selama 3 rakaat. Yang ke-13, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-14, ikhfa, karena huruf nun sukun bertemu huruf fa, cara membacanya samar-samar dengan dengung dan ditahan 3 rakaat. Yang ke-15, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf fa berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-16, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf dal berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-17, tarhik, karena lafal Allah didahului oleh huruf hijaiyah dan berharokat kasrah, cara membacanya tipis. Yang ke-18 yaitu ikhfa, karena huruf nun sukun bertemu huruf kaf, cara membacanya sama-sama dengan dengung dan ditahan 3 harokat, suaranya mirip eng. Yang ke-19, ikhfa, karena huruf nun sukun bertemu huruf ta, cara membacanya samar-samar dengan dengung dan ditahan 3 rakaat. Yang ke-20, idhar syafawi, mad, karena huruf mim sukun bertemu huruf ta, dibaca jelas, tidak berdengung sama sekali. Yang ke-21, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf nun berharokat dhammah bertemu wawu sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-22, tarhik, karena lafal Allah didahului oleh huruf hijaiyah dan berharokat kasrah, cara membacanya tipis. Yang ke-23, alif lam khomariyah, karena huruf alif lam bertemu huruf ya, dibaca jelas. Yang ke-24, mad layin, karena huruf wawu sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Yang ke-25, alif lam khomariyah, karena huruf alif dan alif lam bertemu huruf hamzah, dibaca jelas. 26, mad badal, karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad, cara membacanya panjang 2 harokat. 27, qalqalah sugro, karena huruf qalqalah dal disukun dan posisinya di tengah kalimat, cara membacanya dipantulkan secara ringan. 28, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf zal berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. 29, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. 30, mad wajib mutasil, alasannya karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata dibaca panjang 4 atau 5 harokat. 31, idgham bigunah, karena huruf ta berharokat dhammah tanwin bertemu huruf mim, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. 32, alif lam khomariyah, karena huruf alif lam bertemu huruf mim, dibaca jelas. 33, mad adid lisukun, karena huruf mad muncul sebelum huruf yang diwaqaf, cara membacanya panjang 2 sampai 6 harokat. Ayat yang ketiga, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihu illa zani am musyrik
wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. 1. Terdapat dua hukum di sini. Pertama, alif lam samsiyah, karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah zaid dibaca idgham. Kedua, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf zaid berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakhaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Nomor 2, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf nun berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakhaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ketiga, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakhaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang keempat, ikhfa, karena huruf nun sukun bertemu huruf kaf. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 2 harokat. Cara pengucapan seperti bunyi ng. Yang kelima, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakhaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang keenam juga sama, mat asli atau mat tabi'i. Yang ketujuh, idhar, sebab huruf ta berharokat fathah tanwin bertemu huruf hamzah, dibaca jelas tidak berdengung sama sekali. Yang kedelapan, mat layin, karena huruf wawu sukun didahului oleh huruf hamzah berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Yang kesembilan, idgham bi gunnah, karena huruf ta berharokat fathah tanwin bertemu huruf wawu bertasydid, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 rakaat. Yang ke-10, ada 2 hukum di sini. Pertama, alif lam samsiyah, karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah zaid dibaca idgham. Kedua, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf zaid berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakhaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-11, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakhaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. 12, ikhfa, karena huruf nun sukun bertemu huruf kaf. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Cara pengucapan seperti bunyi ang. 13, mad jaiz munfasil, karena huruf mat bertemu hamzah di lain kata, dibaca panjang 2, 4, atau 5 harokat. Mat asli atau mat tabi'i, karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakhaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-15 sama, mat asli atau mat tabi'i. Yang ke-16, idhar, sebab huruf nun berharokat kasrah tanwin bertemu huruf hamzah, dibaca jelas tidak berdengung sama sekali. 17, mat layin, karena huruf wawu sukun didahului oleh huruf hamzah berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. 18, idgham bi gunnah, karena huruf kaf berharokat dhammah tanwin bertemu huruf wawu, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Yang ke-19, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf zal berharokat fathah tegak dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakhaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-20, alif lam qamariyah, karena huruf alif lam bertemu huruf mim, dibaca secara jelas. 21, mat arid lisukun, karena huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2-6 harokat. Ayat yang ketiga, walladzina yarmuna al-muhsanati summa lam ya'tu bi arba'atin suhada'a fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum sahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Yang ke-1, alif lam samsiyah, karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah lam dibaca idgham. Mat asli atau mat tabi'i, karena huruf zal berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakhaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ketiga, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf mim berharokat dhammah bertemu wawu sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakhaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang keempat, alif lam qamariyah, karena huruf alif lam bertemu huruf mim dibaca secara jelas. Yang kelima, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf nun berharokat fathah tegak dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakhaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang keenam, gunnah, sebab mim ta bertanda tasdid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Yang ketujuh, idhar safawi, karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya dengan jelas.
8. Mat asli atau mat tabi'i karena huruf ta berharokat dhammah bertemu wawu sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-9. Mat wajib mutasil karena huruf mat bertemu hamzah dalam satu kata dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Yang ke-10. Qalqalah sugro karena huruf qalqalah jim berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Yang ke-11. Mat asli atau mat tabi'i karena huruf dal berharokat dhammah bertemu wawu sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-12. Idhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf sa. Cara membacanya dengan jelas. Yang ke-13. Mat asli atau mat tabi'i karena huruf mim berharokat fathah tegak dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-14. Mat asli atau mat tabi'i karena huruf nun berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-15. Idgham bigunah karena huruf ta berharokat fathah tanwin bertemu huruf wawu bertasdid dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. 16. Mat asli atau mat tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-17. Qalqalah sugro karena huruf qalqalah ha berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Yang ke-18. Mat asli atau mat tabi'i karena huruf lam berharokat dhammah bertemu wawu sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-19. Idhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf shin. Cara membacanya dengan jelas. 20. Mat asli atau mat tabi'i karena huruf ta berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. 21. Idhar sebab huruf ta berharokat fathah tanwin bertemu huruf hamzah dibaca jelas tidak berdengung sama sekali. Yang ke-22. Idgham bigunah karena huruf dal berharokat fathah tanwin bertemu huruf wawu dibaca masuk dengan dengung yang ditahan sampai 3 harokat. Yang ke-23. Mat wajib mutasil karena huruf mat bertemu hamzah dalam suatu kata dibaca panjang 4 atau 5 harokat. 24. Alif lam homariyah karena huruf alif lam bertemu huruf fa dibaca secara jelas. 25. Mat asli atau mat tabi'i karena huruf fa berharokat fathah tegak dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wahob, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang ke-26. Mat arid li sukun karena huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2-6 harokat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.